Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Betapa tidak mudah kami untuk mengampuni, memaafkan, menerima orang lain yang berbeda dengan kami, bahkan yang menyakiti hati kami. Bukan hanya sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Itu pula yang diminta Yesus untuk mengampuni 70 kali 7 tanpa batas. Bantu kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu untuk memiliki kekuatan dan daya mengampuni orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Perintah Yesus ini sangat sulit kita jalankan karena berhadapan dengan ego kita, ketidakmampuan kita untuk mengampuni orang lain. Dan pengalaman Petrus itu bukan hanya 7 kali untuk terus mengampuni, tapi 70 kali, 7 kali, 7 kali tanpa batas, terus menerus. Dan ini yang menjadi keluhan kita ketika kita berhadapan dengan orang yang melukai kita, bukan hanya sekali tapi berkali-kali dan setiap hari menghadapi yang sama. Nah, disinilah kita lihat betapa ketidakberdayaan kita. Disinilah kita sadar bahwa kita butuh Roh Kudus. Disinilah kita minta dan mohon Tuhan kirimkan Roh Kudus supaya aku dan mampu menerima orang lain, mengampuni orang lain, tapi juga mendoakan dia supaya dia menjadi lebih baik, supaya dia juga diselamatkan, supaya dia ditebus, bukan hanya karena baik sebagai manusia, tetapi diselamatkan. Dan ini yang saya kira harus menjadi poin penting di dalam perjalanan hidup kita adalah menyelamatkan orang lain dengan mengampuni orang lain, dengan memaafkan orang lain. Jadi ada aspek yang lebih tinggi dari bukan hanya sekedar bahwa orang itu menjadi lebih baik, tapi mereka menjadi lebih baik, tapi juga diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kesulitan kita mengampuni itu juga dilakukan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Perumpamaan tentang seorang yang punya utang 10.000 talenta yang diampuni oleh sang tuan, dibebaskan sang tuan untuk membayar. Tapi ketika dia orang lain punya utang pada dia yang hanya 100 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta itu kali 6, satu talenta 6.000 dinar. Jadi 60 miliar utang dibebaskan. Tetapi ketika dia punya orang lain punya utang pada dia kurang lebih 100 dinar, ya katakanlah 100 dinar, 100 rupiah, dia tidak mau mengampuni. Jadi 60 miliar diampuni, dibebaskan, tetapi 100 rupiah dia masih pegang, bahkan memenjarakan orang yang punya utang padanya. Dan akibatnya sang tuan marah dan memasukkan yang berutang banyak itu bersama istri dan anaknya. Saudara, itu gambaran berapa besar dosa kita. Tak terhitung, segunung-gunung. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, melupakan dosa-dosa kita, membebaskan kita supaya kita berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan orang lain. Jadi pengampunan Tuhan bagi kita itu membuat relasi kita tidak lagi terhambat dengan Tuhan. Ya, relasi kita dengan Tuhan dibebaskan dan kita bisa berkomunikasi, berdialog dan mohon kepada Tuhan ketika kita minta ampun dari dosa kita. Dan Tuhan memberikan gratis, sekali lagi gratis. Ya. Maka dalam sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, kita dihapus segala dosa. Ya. Atas nama gereja, aku melepaskan engkau dari segala dosa. Dan kita lihat itu, bagaimana Yesus di akhir hidupnya, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat.
Jadi kita melihat di sini rahasia pengampunan itu adalah rahasia sifat Allah. Salah satu sifat Allah yang fundamental. Selain berbelas kasihan, juga mengampuni adalah bagian dari belas kasihan Allah. Supaya manusia diberi kesempatan, diberi waktu dan diberi rahmat untuk memperbaiki hidup. Dan itulah bagian kita yang harus menjadi perjuangan dan pergulatan kita. Dan itu juga bukan berarti mengampuni, memaafkan itu untuk orang lain, tetapi juga untuk diriku sendiri. Ketika saya mengampuni, saya dibebaskan dari ketakutan-ketakutan, ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Ketika kita mengampuni, kita damai, kita bahagia, ya, kita tenang. Kita tidak terpikirkan ada beban-beban dalam diri kita, tapi Tuhan melepaskan itu. Sekali lagi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga Anda dan saya dan kita semua, ya, sekali lagi mohon rahmat, roh pengampunan. Ya. Bentuk ketidakmampuan kita mengampuni itu yaitu kalau kita berundel, ya, kalau kita enggan atau sungkan, atau ada rasa marah dalam diri kita, ada rasa takut dalam diri kita, ada rasa khawatir dalam diri kita. Itu bagian dari ketidakmampuan kita untuk mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri, dan mengampuni situasi yang mungkin membuat kita menjadi seperti sekarang. Mengampuni masa lalu kita, mengampuni siapa saja yang telah berbuat jahat atau jelek kepada kita. Jadi lebih luas daripada sekedar mengampuni orang lain, tapi juga mengampuni diri sendiri. Kebodohan, kegoblokan kita untuk suatu situasi tertentu. Jadi semoga kita semua menjadi pemurah, murah hati. Kita semua menjadi murah hati dalam memberi pengampunan. Dan pengampunan itulah yang membuat orang hidup, orang bahagia, hidup orang tentram, hidup orang damai. Dan kedamaian merupakan salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mampu dan dimampukan menghayati hidup ini berdamai dengan siapa saja. Tidak ada musuh apapun dan tidak ada ganjil dalam diri kita yang membuat kita gelisah dan cemas. Dan sekali lagi, kita mengampuni orang lain bukan sekedar mengampuni, tapi membebaskan kita dan menyelamatkan kita ke tingkat lebih tinggi. Tidak hanya bahwa kita menjadi manusia lebih baik, tapi kita mengalami sifat Allah yang luar biasa. Pengampunan, pembebasan, kedamaian, ketenangan. Ya. Dan tidak ada prasangka-prasangka. Satu hal lagi yang mungkin saya harus katakan, bahwa hidup manusia itu, kita itu hanya mengerti sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya. Sekali lagi, kita hanyalah menghayati sebagian kecil dari seluruh realitas yang sesungguhnya. Kita tidak mampu melihat segala sesuatu dengan utuh, dengan seluruh bagian-bagiannya. Orang kita sebagian kecil yang kita ketahui, orang lain sebagian kecil dan sebagian kecil, ya. Tidak bisa melihat seluruhnya, maka kita belajar mengampuni, memaafkan, menerima situasi yang tidak kita mengerti dan kita tidak pahami. Ya. Orang lain melakukan itu juga melakukan mungkin entah apa saja pada kita. Mungkin sebagian yang dia ketahui seperti itu. Jadi saudaraku, Yesus pada akhirnya mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Seandainya kata-kata ini kita resapkan, atau kita resapkan hari, ya Tuhan ampunilah aku orang berdosa, minimal 25 kali kita ulang dalam hati kita. Ya Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Saya, Anda, kita semua orang berdosa. Diampuni oleh Tuhan. Mari kita mengampuni juga orang lain, seberat apapun. Tuhan memberkati kita. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.